Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, syukur kami Tuhan yang begitu sangat luar biasa boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Jauhkanlah setiap agenda dari dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Jauhkanlah setiap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam diri hamba Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus yang hadir saat ini, yang mengajar kepada kami, yang menuntun kami Tuhan. Untuk kami bersama-sama belajar Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui firman yang akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar, kami siap buka hati kami. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Thank you, pemusik. Luar biasa. Shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk kita boleh bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini. Berkumpul di dalam live streaming. Puji Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi, kita tetap mampu beribadah dengan kondisi yang mungkin agak berbeda, ya. Tapi saya percaya, yakin dan percaya kita semua makin hari makin terbiasa dengan kondisi seperti ini, ya. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sangat unik. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena apapun kondisi yang terjadi, manusia mampu bertindak atau mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi apapun. Nah, inilah hal-hal yang saya percaya sebagai hal positif yang harus kita sadari sebagai manusia dalam kondisi-kondisi yang memang mungkin tidak akan nyaman, tidak akan terbiasa dengan yang sudah kita lakukan. Namun saya yakin dan percaya kita akan selalu dapat memuji Tuhan di dalam segala kondisi apapun, ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan, supaya tidak ini mempersingkat waktu aja, kita langsung, mari kita buka di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Firman hari ini ada di Ulangan ke-28 ayat 1 sampai 14. Saya memberi judul hari ini, sharing saya lebih kepada kita belajar menghitung setiap kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Ya, mari kita buka. Oke, Ulangan ayat yang ke-28. Judulnya berkat. Nah, oke, saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Berjalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu.
Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Menarik, kita sudah berapa waktu dengar yang ekstrim. Kali ini kita dengar yang tenang, yang ringan. Bicara berkat. Hal yang sangat menarik adalah gini, sekitar beberapa waktu yang lalu, saya dan istri saya pergi ke mana? Ke salah satu daerah di tepi kota Jakarta. Ini menarik. Kenapa? Karena dari perjalanan itu kami membahas banyak hal bersama-sama. Terlebih kami melihat 2020 ini adalah sebagai tahun yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang tidak akan pernah terjadi lagi di dalam kehidupan atau masanya kita dalam kehidupan. Di mana tahun 2020 ini, kalau teman-teman bisa lihat, harusnya teman-teman lihat dan sadari, 2020 adalah tahun yang sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita hidup dengan cara yang beda, kita hidup dengan gaya hidup yang beda, kita hidup dengan pola yang jelas beda. Nah, menarik. Kalau saya ngobrol sama istri saya, bilang menarik kenapa? Saya bicara dengan istri saya, mungkin kalau kita diberi umur panjang, ini akan menjadi cerita yang sangat luar biasa bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita. Kalau anak saya mungkin masih bisa lihat karena ya mereka mengalami ya sekolah beda dan lain sebagainya. Tapi mungkin cucu saya yang belum jelas terlihat, mungkin mereka nggak akan tahu tahun 2020 adalah tahun yang seperti apa. Namun banyak orang di luar sana berbicara tahun 2020 adalah tahun yang sulit. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah buat kita lalui. Namun juga saya tidak serta mengatakan hal-hal yang negatif saja. Hal-hal yang mungkin terlihat sulit dan berat. Tapi ada juga orang-orang berkata, segelintir orang yang percaya berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa dia bisa berkata berbeda dengan kebanyakan orang yang lain? Tahun sulit, tantangan dan lain sebagainya sebenarnya. Tapi ada di sisi lain orang bilang ini tahun yang berbeda. Tahun yang luar biasa. Tahun yang menurut beberapa orang melihat ini adalah tahun berkat. Kenapa saya katakan tahun berkat? Seperti tadi di firman dikatakan Tuhan memberkati kita. Dia mampu memberkati kita dengan syarat kamu dengar baik-baik. Ya. Kamu harus setia dengan segala perintah. Dan kamu harus ingat baik-baik. Nah, ini menarik karena apa? Waktu dalam perjalanan itu saya ngobrol dengan istri saya. Kita bercerita mengenai kondisi kehidupan yang sangat tidak mudah. Kami lalui kehidupan begitu, kenapa saya katakan tidak mudah, benar-benar kami ngerasa hidup kami itu seperti naik roller coaster. Pernah lihat roller coaster ya? Mungkin ada yang pernah naik. Sometimes kita up, sometimes kita down, sometimes kita muter, sometimes kita turun, nukik, sometimes kita turun sampai dan berputar di balik. Badan di atas, kepala di bawah.
Nah, seperti itu kehidupan kami. Kadang kami ngerasa Tuhan, waduh, hidup ini udah kayak berat sekali. Kami ngerasa Tuhan, aduh luar biasa. Namun apapun kondisi keadaan yang kami rasakan pada saat itu, kami menyadari bahwa seperti dikatakan di Ulangan 28, asal kamu setia. Tuhan janjikan di sini, diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Memang nggak semua dari sini petani, tapi di sini kita bicara ladang nggak selalu pertanian. Ya apapun pekerjaan kita, di kota, di ladang, maksudnya kita bicara dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita. Tuhan berkati. Janjinya Tuhan dahsyat. Kenapa? Dia katakan diberkati nggak sedikit. Diberkatilah engkau buah kandunganmu dan hasil bumimu. Buah kandungan bicara kesehatan. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Jelas apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan Tuhan berkati. Kalau dulu mungkin banyak peternak, makanya dibilang hasil ternakmu yakni lembu, sapi dan kandungan kambing, domba. Nah sekarang apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu dapatkan Tuhan berkati. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Itu diberkatilah dapurmu. Dan saat itu saya langsung ingat bicara dengan istri saya. Sesulit apapun keadaan kita, hebat ya Tuhan mah. Kenapa? Kita tetap makan nasi pulen. Kita tetap makan lauk yang enak. Kita tetap mampu bisa beri makan sama orang lain. Sementara perut kita sendiri bisa bilang cukup, bahkan berlebih. Bahkan dalam keadaan sulit pun kita bisa bilang, puji Tuhan kenyang. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi terkadang pola pikir kita yang salah, selalu berpikir bahwa berkat itu identik dengan sesuatu hal yang nyata, bentuk finansial dan lain sebagainya. Dan bentuk apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Sementara Tuhan janjikan, di dalam firman ini, itu cukup kalau saya lihat. Sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu gak bakal kekurangan. Dan saya ngobrol nih, saya bener, kita gak kekurangan. Walaupun memang kita ada beberapa hal yang harus dibereskan, harus dibayarkan, namun makan kita, dapur kita tetap ngebul. Tetap bisa beli bensin, tetap bisa bayar uang sekolah, tetap bisa beli sayur, tetap bisa bayar pembantu, tetap bisa ini, tetap bisa itu. Lalu pertanyaannya adalah, di mana kesulitan ini? Sometimes kita berpikir begitu jauh. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Saya pulang ke rumah, saya sehat gak kurang apa-apa. Saya keluar ke rumah, saya masih berjalan, gak pakai tandu, gak pakai kursi roda. Dimanapun saya, kemanapun saya pergi, perlindungan Tuhan sempurna. Kurang apa? Bahkan Tuhan membiarkan musuhmu yang berperang melawan engkau terpukul kalah. Jadi siapapun yang menjadi musuhmu, siapapun yang gak suka sama kamu, siapapun yang berencana menyakiti anak-anak Tuhan, janji Tuhan apa? Tuhan membiarkan musuhnya berperang melawan engkau terpukul kalah. Pasti kalah. Jadi siapa yang menjadi musuh kita? Apa? Kita gak perlu khawatir. Terkadang musuh kita adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Artinya apa? Mereka boleh berencana atasmu untuk mencerai engkau, tapi kalau Tuhan bekerja atas dirimu, Dia akan mencerai-beraikan. Jadi rancangan itu gak bakal terjadi. Jadi apa yang kita khawatirkan sama ini dalam hidup? 2020 sulit, 2020 penuh tantangan. Tapi bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, 2020 adalah berkat. 2020 adalah kita belajar menghitung kebaikan Tuhan atas hidup kita yang gak pernah kita sadari dalam hidup. Dan kita terlalu sibuk mikirin apa yang perlu kita kumpulkan, yang terkadang kita juga gak perlu itu. It's time buat kita untuk sama-sama, yuk lihat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Hari ini saya bangun tidur bernafas pagi hari. Bisa makan, bisa tidur, bisa kentut.
buang air besar, buang air kecil, bersyukur. Kenapa? Karena nggak bisa kentut, sakit men. Nggak enak. Nggak bisa buang air besar, sakit perut. Tapi kalau hari ini kita bisa makan, tidur, semua lakukan semua, tubuh sempurna. Saya rasa itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang kamu harapkan. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukan. Jelas permintaan Tuhan enggak neko-neko. Semua bisa Tuhan kasih dengan syarat. Kamu harus tunduk berpegang pada perintah Tuhan. Sehingga dengan ini Tuhan akan bisa melalui diri kita. Segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Bukan takut gimana ya, mereka segan. Karena ada Tuhan di dalam dirimu. Kamu tidak perlu takut. Bahkan Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungan, hasil ternak dan lain sebagainya. Dibuka perbendaharaan yang melimpah, yakni langit diberi hujan di tanahmu. Dan segala macam pekerjaan Tuhan, lihat. Kalau kita baca, bahkan ada statement Tuhan, Tuhan akan mengangkat menjadi dan bukan menjadi ekor. Jadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah dan bukan turun. Tapi ditutup apabila engkau mendengar perintah. Ya. Dan yang kusampaikan pada hari kau lakukan dengan setia. Setia. Masalahnya dalam kehidupan ini, banyak cara, banyak hal membuat orang tidak setia. Tadi WL ada kata-kata yang menarik waktu dibuka di awal. Saya nggak menyangka beliau berkata begitu dan saya, wah iya benar. Ini pandemi, COVID-19. Everybody scared about COVID. Banyak orang takut dengan COVID. Sehingga orang mengurangi kegiatan di luar. Sebaiknya memang harus seperti itu. Saya berkata begini, saya bukan mau bilang supaya jangan bermain-main dengan COVID. No. Kita harus waspada dan berjaga-jaga, berhati-hati terhadap COVID. Tapi COVID-19 bukan menjadi satu persoalan yang harus membuat engkau takut. Membuat engkau khawatir. COVID-19 bukanlah satu hal yang menakutkan. Yang perlu kau takuti adalah hatimu saat melihat COVID-19. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan melihat COVID-19 imannya luntur. Janji-janji yang selama ini dikatakan sama Tuhan, apapun segala kondisi, sekali Yesus aku akan ikut engkau Tuhan, begitu COVID-19 aku di rumah. Yes, kita harus ikuti peraturan pemerintah, work from home. Namun juga kita harus lihat, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kamu perlu waspada, tapi kamu tidak boleh takut. Karena waktu kamu takut, maka hilanglah sukacitamu. Begitu sukacita hilang, sudah hilang pula pengharapan. Dan kamu pasti akan lupa dengan segala janji-janji yang pernah kamu katakan sama Tuhan. Dan akhirnya pertanyaannya adalah, di mana iman kita selama ini yang kita janjikan kepada Tuhan? Kebaikan Tuhan terlalu banyak. Kenapa saya katakan banyak? Saya bicara dengan istri saya dan saya diperlihatkan sama Tuhan satu hal yang menarik. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan salah satu hamba Tuhan ya, puji Tuhan, salah satu hamba Tuhan di tempat ini juga. Kita berbicara banyak hal tentang kebaikan Tuhan. Banyak alasan, banyak cara untuk bicara tentang hal-hal yang enggak mengenakan didengar. Tapi saya rasa banyak juga alasan untuk berbicara hal-hal yang baik tentang Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kamu hitung segala kebaikan Tuhan, sampai besok pagi kamu enggak akan selesai. Permasalahannya fokus kita sering salah. Apa aja kebaikan Tuhan? Hal simple. Tadi saya udah bicara tentang saya dan keluarga saya. Namun hari ini saya mau beri teman-teman sedikit pandangan saya. Kebaikan Tuhan yang mungkin tidak sempat atau mungkin enggak Saya enggak mau bilang
teman-teman tidak tahu, nanti saya merasa kayak seolah-olah saya benar menghakimi teman-teman. Tapi mungkin ini pandangan saya, silakan setuju dan silakan juga untuk tidak setuju dengan saya. Gereja ini berdiri di Jakarta dari sebuah rumah, dari sebuah apartemen di tempat ini, di lantai 19. Gereja ini berdiri dari sebuah persekutuan. Whatever lah sebutannya, intinya saya nggak tahu, dari 1, 2, 3, 4 orang tiba-tiba jadi ratusan orang. Di dalam satu rumah yang harusnya tidak menampung tempat itu, namun ternyata kalau Tuhan bekerja tetap bisa masuk. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. Dari cuma bermodalkan gitar, namun perlahan-lahan satu persatu alat musik bisa ada. Lalu satu persatu Tuhan sediakan. Lebih dahsyatnya lagi, dalam perjalanannya apakah semuanya baik dan indah? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Ada permasalahan internal. Semua gereja akan menghadapi persoalan itu. Karena itu bicara mengenai ego kita masing-masing. Siapa yang merasa lebih layak untuk mengelola gereja, siapa yang merasa lebih layak untuk membuat gereja ini berjalan dan lain sebagainya. Ada yang setuju dengan aturan, ada yang tidak setuju dengan aturan. Intinya gereja ini sudah hampir digoncang ke kanan, ke kiri, bahkan hampir tercerai-berai. Namun saya melihat dan saya diingatkan oleh rekan saya betapa luar biasanya Tuhan. Di saat orang berjanji mau kasih tempat buat ibadah di sini, di saat orang cuma bisa kasih janji A, janji B, janji C, dan tidak ada yang dapat mengenapi janjinya kecuali Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Dari cuma nebeng, sewa, sampai akhirnya punya sendiri. Itu kebaikan Tuhan yang harus kita sadari. Apapun dengan segala kekurangannya, gereja ini berdiri. Masalah demi masalah, baik masalah internal dan lain sebagainya, eksternal apalagi. Tapi apapun itu saya percaya, kalau sampai hari ini gereja ini masih berdiri, berarti ada roh Tuhan di dalam gereja ini. Kita nggak bisa dan nggak berhak berasumsi atau mengkritik atau menghakimi atau memberi penilaian atas apapun itu. Seandainya kalau kita mampu melihat kebaikan Tuhan, kamu gak akan melakukan hal tersebut. Saya melihat satu persatu Tuhan sediakan. Gereja ini gak punya alat musik. Sekarang kalau menurut saya mungkin dari yang profesional mungkin berbeda. Tapi saya melihat ini lebih dari cukup. Ada band, ada gitar bagus, ada organ bagus, sound system oke, kamera di beberapa tempat luar biasa, live streaming. Aduh, bahkan tengah kondisi COVID seperti ini, Tuhan mampu memberikan tangan-tangan dan memberkati sehingga gereja ini punya satu persatu alat media untuk menjalankan ibadah walaupun di tengah kesulitan. Amin. So, kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan begitu sangat luar biasa, kenapa kita tidak mencoba melihatnya saat ini? Satu persatu kebaikan itu. Dimulai gak usah dari gereja ini, dimulai dari kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Coba hitung setiap kebaikan Tuhan yang sangat sederhana dalam hidupmu. Begitu sangat luar biasa. Kalau kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita gak akan punya waktu untuk mikirin kekurangan orang lain. Kita gak akan punya waktu untuk memikirkan permasalahan orang itu, masalah orang sana, kekurangan orang itu, kekurangan orang ini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita sudah melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Buat apa kita pikirin hal-hal yang gak penting. Amin. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Siapa di rumah yang hari ini merasa sudah diberkati seperti firman tadi? Silakan boleh ketik chat
di layar, silakan handphone masing-masing jawab aja. Saya merasakan apa, katakan aja. Namun kalau saya juga ada pertanyaan, dan siapa juga yang belum merasakan seperti apa yang tertulis. Ini jujur, kalau belum nggak apa-apa, tulis aja belum. Saya mau lihat, saya bisa lihat dari sini. Siapa yang tulis, nggak apa-apa. Ya, saya akan berdoa buat teman-teman yang belum melihat, supaya mampu diperlihatkan sama Tuhan. Yang sudah melihat, saya akan berdoa untuk ditambah-tambahkan lagi rasa syukurnya. Saya mau lihat, ayo silakan, amin. Oh ada ada lagi yang mau menulis, silakan. Saya lagi lihat ini. Saya tunggu teman-teman. Ya biar ada interaksi. Ya siapa? Silakan. Ada merasakan apa? Oh saya merasa diberkati karena ini, karena itu. Silakan. Saya mau lihat. Selain Seni yang baru menulis, ada Marcella. Ya silakan. Ya jangan takut. Dan kalaupun hari ini saya belum merasakan, nggak apa-apa. Tetap mengucap syukur. Saya mau katakan buat teman-teman yang mungkin belum melihat kebaikan Tuhan. Menurut saya simpel aja. Karena apa? Karena terkadang kita suka tadi melihat kebaikan Tuhan dengan ukuran kita. Kita suka ngelihat kebaikan Tuhan dengan ukuran standarnya kita sendiri. Jadi saya mau katakan standar tuh gini. Saya baru bisa bilang Tuhan baik kalau saya punya rumah sendiri. Saya bisa bilang Tuhan baik kalau saya punya mobil yang ini, merek ini. Saya bisa bilang Tuhan baik kalau saya punya motor merek ini, merek itu. Atau saya bisa bilang Tuhan baik kalau gaji saya lebih baik. Atau bahkan saya bisa bilang Tuhan baik kalau saya punya pekerjaan. Sementara banyak alasan dari kita untuk melihat Tuhan baik. Seperti halnya simpel, saya bangun pagi, saya lihat anak saya teriak-teriak, bangun pagi, Ma, udah ini waktunya mau sekolah, mau Google Chrome lah, Google Meet, Google Zoom lah dan lain sebagainya ya. Google Classroom, Google Classroom, maklum yang bagian istri. Karena saya juga kadang-kadang masih tertidur. Nah, lihat kebaikan Tuhan. Anak-anak sehat, tidak sakit. Kita sehat, tidak sakit. Puji Tuhan. Kalaupun diizinkan Tuhan, ya sakit, jangan khawatir. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini, bahkan tes terakhir saya negatif. Bersyukur sama Tuhan, saya diizinkan Tuhan sehat. Walaupun saya juga gak berharap kena COVID. Tapi saya bersyukur saya boleh mengalami COVID. Maksudnya mengalami, bukan saya kena COVID nih saya ngomong ya. Tapi mengalami sekeliling saya, beberapa rekan saya, diizinkan Tuhan terkena COVID. Bahkan saya bermain dengan orang yang kena COVID saya gak tahu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan jaga saya. Sekali bukan karena saya kuat, karena saya hebat, karena fisik saya, imun saya bagus, bukan. Saya percaya itu karena penyertaan. Namun kalau teman saya sakit juga bukan karena dia gak benar. Namun itu juga berkat dari Tuhan. Kamu sehat itu berkat, kamu sakit itu berkat. Kenapa? Kamu sakit pun kamu bisa memberkati. Waktu kamu sembuh kamu bisa beri kesaksian. Kamu bisa beri penguatan kepada teman-teman. Kamu jangan takut kena COVID. Justru kamu punya waktu dan menyadari segala kebaikan Tuhan di belakangmu selama ini. Selama kita sibuk mikirin yang terlalu besar, bahkan yang kecil aja kita gak kepikiran. Dan waktu kamu menghadapi sakit, penyakit, kamu punya waktu untuk refleksi diri, untuk lihat, kalau kata teman saya tadi hiburan, duduk lihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, wow, amazing. Sampai mungkin baru sadar anaknya udah 10 tahun, ngange dia sama ini. Ya cuma ngasih makan doang, ngasih uang sekolah, baru sadar, oh anaknya udah gede ya. Dia gak tahu anaknya udah hebat-hebat luar biasa. Teman-teman, jarang orang menghitung kebaikan Tuhan dari hal yang terkecil. Sementara Tuhan kalau tadi lihat di firman dikatakan, lihat Tuhan sangat sederhana. Tuhan gak janjikan ada Tuhan akan berkati kamu dengan istana yang besar. Tidak. Saya gak baca di situ. Tuhan gak bilang berkati kamu dengan yang no. Tapi ya cukup kalau saya lihat.
Seandainya semua orang mampu mengucap syukur dengan mencukupkan dengan yang ada, saya rasa kita nggak akan pernah khawatir dan takut. Kita nggak akan takut melihat penyakit yang sehari ini udah begitu kemarin udah mulai membaik, lalu dapat informasi sekarang sudah tambah luar biasa dan akhirnya kita menjadi takut kembali. Kita mulai kembali dipaksa untuk di rumah, harus mengikuti peraturan pemerintah, yes. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh takut. Ya. Kenapa? Karena kalau takut, kondisi itu akan mencuri sukacita dan damai sejahtera. Apalagi waktu kita selama ini bisa melayani Tuhan. Selama ini kita bisa melayani Tuhan karena kondisi ini kita jadi takut. Kita jadi khawatir. Kembali lagi, teman-teman. Kamu kena COVID atas izin Tuhan. Kamu sehat atas izin Tuhan. Kalau saya boleh pakai kata Ayub, terpujilah nama Tuhan. Apapun kondisinya. Pengusaha, contoh ada pengusaha sehat, walaupun toko sepi, tapi dia lihat keluarganya hidupnya bahagia. Ya, anak-anak bertumbuh luar biasa. Ya, ada karyawan, kemarin saya baru saja ngobrol dengan salah satu adik sepupu dari istri saya. Kita kemarin baru menghadapi ditimpa sedikit. Saya bilang, mengucap syukur, harusnya bersuka cita ya. Di mana saudara dari keluarga, salah satu keluarga dipanggil Tuhan. Bersuka cita karena kita percaya bahwa dia sudah di tempat yang terbaik. Ya. Nah, waktu perjalanan kami kemarin ngurus surat-surat, saya ngobrol dengan adik sepupu istri saya dan kita berbincang-bincang mengenai pekerjaan. Di mana dia bekerja, di mana saya melihat luar biasanya pada saat saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, ya kondisi kayak gini sulit kok, tapi saya tetap mengucap syukur. Saya bilang kita mengucap syukur gimana, coba jelasin. Karena ternyata memang banyak perusahaan yang, beberapa perusahaan lah saya bilang, yang mengurangi gaji karyawannya. Saya tanya sampai berapa persen kamu dipotong? 30%. 30%. Berarti lumayan ya, gaji kamu berapa? Sekian, dipotong 30%. Wow, lumayan. Kalau 5 juta dipotong 30% aja saya juga bingung mau bayar segala sesuatu pakai apa. Tapi hebatnya, dia bisa berkata, kok masih mengucap syukur aku gak dipecat. Hebat. Ini baru iman saya bilang. Dipotong 30% dia mengucap syukur. Itu lebih baik kok daripada dipecat dia bilang. Betapa sulitnya tetap mengucap syukur di kala kondisi seperti itu. Saya belajar, saya bilang luar biasa sekali iman anak ini. Luar biasa sekali anak ini berjalan bersama Tuhan. Ada kesulitan, ada jelas dari waktu dia cerita, jelas dari waktu dia ngobrol. Tapi waktu dia katakan mengucap syukur beda vibrasinya. Saya malah mendengarnya, aduh luar biasa. Berapa banyak dari kita saat ini mungkin udah dipecat. Berapa banyak saat ini ada yang mungkin dipotong sama seperti itu. Tapi balik lagi, beranikah teman-teman untuk tetap percaya dalam segala kondisi bahwa itu semua demi kebaikan kita. Tetap ada kebaikan di dalam hal itu. Dan hebatnya anak-anak ini mampu beradaptasi dengan keadaan. Ini yang tadi saya katakan di awal, manusia tuh hebat. Berapa yang dia punya, walaupun dipotong sekian, dipotong setengah, tetap dia mampu beradaptasi. Dulunya kita bisa pergi ke mall, bisa makan, bisa minum, jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi begitu sekarang ada kondisi seperti ini, di rumah tetap bisa kok. Dulu orang bilang di rumah boring, sekarang di rumah udah hampir setengah tahun. Nggak ada yang bilang boring. Walaupun memang sebenarnya boring, tapi mau nggak mau harus dinikmati. Harus bisa beradaptasi dan manusia sudah didesain, di-create sama Tuhan untuk mampu beradaptasi. Coba yuk kita belajar melihat kebaikan Tuhan. Waktu kita bisa belajar melihat kebaikan Tuhan, kamu walaupun ada kesulitan, ya, kamu percaya Tuhan juga ada pertolongan. Saya merasa aduh Tuhan 2019 sulitnya tuh luar biasa. 2018, 2019 saya merasa sulitnya luar biasa. 2020 saya tidak membayangkan Tuhan bekerja luar biasa.
2020, puji Tuhan, kami sekeluarga diberkati untuk memberkati. Kami bisa membereskan hal-hal apapun yang sama sekali dulu menjadi bayang-bayang kami. Aduh Tuhan, gimana beresin semua masalah ini? Hanya kadang-kadang khawatir dalam diri, gimana cara membereskan hutang-hutang. Tapi 2020, Tuhan yang beresin hutang-hutang itu. Apa yang gak mungkin buat Tuhan? Kalau dia bisa berbuat itu kepada saya dan yang lainnya, kenapa tidak buat kamu? Apakah kamu berbeda? Enggak. Kamu sama. Yang beda adalah cara berpikirmu. Yang berbeda adalah Yesus di dalam dirimu. Seberapa besar dia hadir dalam hidupmu. Sehingga itu membuat kamu khawatir apa enggak? Itu yang terpenting. Karena Tuhan kasih berkat itu enggak lihat kondisi. Ya. Walaupun kadang-kala nih ya, kita ada jenuh, kita ada namanya mengiring Tuhan itu memang penuh dengan tantangan. Saya nggak bilang kesulitan, tapi saya bilang tantangan. Tapi perhatikan, apapun kondisi keadaan kita, selalu aja Tuhan cukupkan keadaan kita. Cukupkan. Ya. Asal kondisi tadi, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tadi janji Tuhan. Nah, dengan kondisi yang sama seperti ini, menjadi pertanyaan saya adalah gini. Sekarang ini rumah Tuhan. Rumah Tuhan memang semua akan bekerja sesuai maunya Tuhan. Namun Tuhan juga memerlukan tangan-tangan. Makanya kita sebut hamba-hambanya untuk bekerja. Pertanyaannya, bagaimana hamba-hamba Tuhan bekerja kalau hamba-hambanya takut? Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Saya ngomong seperti ini, saya nggak mau bilang, oh berarti kamu yang takut nggak beriman. Tidak. Saya tidak punya kuasa apapun untuk berkata seperti itu. Seperti yang selalu gembala kami katakan, setiap orang punya kadar imannya masing-masing. Silahkan berjalan dengan imannya masing-masing. Cuma mungkin saya kasih sedikit pandangan. Apakah saya takut? Saya harus ngomong apa adanya. Awalnya saya takut. Awalnya saya juga khawatir. Namun berjalan, kembali lagi. Saya mengerti kenapa manusia harus makan firman Tuhan. Karena dari firman saya diingatkan kembali. Jangan khawatir, jangan takut. Dan ada 365 kata, jangan takut. Di dalam firman, dalam setiap hidup kita sepanjang hari kita tuh kita gak boleh khawatir dan takut. Kamu mau jaga kayak apapun, kamu mau cuci tangan, mau mandi alkohol, mau mandi hand sanitizer. Kalau kamu kena, diizinkan Tuhan kena. Tapi kalau memang Tuhan gak izinkan, mau orang di depan kamu kena COVID pun, kamu gak bakalan kena. Kembali lagi semua atas izin Tuhan. Jangan takut. Karena apa? Kalau percuma kita menjaga diri kita, oke, cuci tangan. Puji Tuhan, saya sampai hari ini pulang juga cuci tangan. Pulang dari tempat ini, dari manapun saya pergi, saya pasti mandi. Ya dulu mah pulang mah buka baju, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, kelar. Sekarang mandi. Namun ada hal positif. Saya melakukan tindakan yang berbeda. Kalau dulu pulang kerja, pulang. Capek banget. Tapi sekarang ada hal positif. Saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan dan jarang. Dulu pernah saya lakukan, sekarang udah jarang. Dan akhirnya saya lakukan sekarang. Yaitu apa? Berolahraga. Saya mulai kembali melakukan aktivitas yang belum pernah saya lakukan. Dan dengan pandemi, di dalam kondisi pandemi saya mengucap syukur. Kenapa? Karena mungkin kemarin gak olahraga, sekarang olahraga. Puji Tuhan mungkin diberi kesehatan. Sepeda kah? Nge-gym kah? Mulai kembali mengolah tubuh, mulai kembali menjaga makan makanan dengan makanan yang bergizi. Kalau dulu semua masuk, sekarang dijaga. Istirahat dulu tidur, sekarang tidur banyak. Puji Tuhan. Kerja udah gak capek, gak nyetir. Nyetir itu butuh konsentrasi, sekarang tinggal buka Zoom.
Males lihat, kamu tinggal tutupin tweet muka kamu dengerin. Kurang apa zaman sekarang enaknya? Kadang-kala dengerin Zoom sambil tidur. Kurang apa? So, saya rasa banyak kebaikan Tuhan di dalam kondisi pandemi yang harus kita syukuri. Betul? Kurang apa tadi satu? Berubah. Apa? Kaum rebahan katanya ya dari audiens di tempat ini. Ini juga audiens nggak banyak loh ya teman-teman. Kita tetap melakukan WFH. Kita melakukan social distancing. Ya, tetap protokol-protokol yang ada kita jalankan. Gereja sangat menjaga protokol itu. Ya, puji Tuhan. Jadi kembali lagi saya mau katakan, percuma kamu jaga diri kamu dari eksternal kamu, tapi kamu nggak jaga dari internal. Nggak olahraga, nggak olah tubuh, apa dan lain sebagainya, nggak makan jorok. Teman-teman kalau mau kena aduh teman-teman, kita mau jaga-jaga sejaga-jaganya, kita percuma saja manusia menjaga dan penjaga menjaga kalau bukan Tuhan yang menjaga, amin. Kamu pergi ke pasar, lagi gak sengaja pegang plastik, tetap bisa kena. Jadi kalau saya mau katakan teman-teman, sekarang gak mungkin kena dari kondisi COVID. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan melihat kondisi seperti ini? Menghadapi kondisi seperti ini. Buat saya berdamai dengan hal ini. Saya berhenti ketakutan. Saya berhenti khawatir. Karena Tuhan gak nyuruh saya takut dan khawatir. Tuhan nyuruh saya tetap melangkah. Tetap lakukan bagiannya. Karena ada bagian Tuhan juga atas saya. Yaitu perlindungan yang sempurna. Sehingga satupun, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan izinkan kami sehat. Apakah nanti saya bisa kena? I don't know. Saya juga yakin dan percaya, saya nggak tahu. Bisa kena mungkin. Tapi kalau kena ya mau ngapain? Ya udah tinggal liburan. Kata teman-teman. Tinggal istirahat. Kamu punya 3 pilihan. Kamu karantina mandiri. Kamu karantina sama negara yang udah bikin, atau kamu punya duit, kamu punya asuransi, kamu karantina di rumah sakit. Kamu tinggal pilih yang mana. Kamu tentukan kamu maunya apa, beres. Tapi yang pertama adalah, kamu jangan takut sama COVID itu. Yang kamu perlu takuti adalah apa? Kalau roh Tuhan tidak ada padamu. Kamu istirahat. Puji Tuhan teman-teman saya yang bersebagian di sekeliling saya. Diberi kesehatan prima sampai hari ini. Itu membuat saya belajar, membuka mata saya. Saya gak mungkin gak belajar. Waktu teman-teman saya kena, saya melihat. Dan saya mempelajari, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Iya, orang takut sama COVID. Takut sama ketakutan yang dibuat oleh sosial media. Tapi kita gak pelajari. Memang belum ada obatnya, tapi kita bisa loh melakukan banyak hal. Jangan gara-gara COVID kita tidak melakukan apapun. Karena ketakutan kita tidak menjadi orang yang bermanfaat dan berguna buat orang lain. Justru di tengah hal-hal seperti ini, saya belajar banyak hal. Saya belajar melihat pandemi seperti apa. Ciri-cirinya apa. Kalau kena berapa lama proses penyembuhannya. Kenanya seperti apa. Saya bisa katakan saya sehat karena apa? Saya nggak merasakan hal yang teman saya rasakan sampai hari ini. Puji Tuhan. Bahkan saya merasakan napas saya jauh lebih baik hari ini. Karena apa? Saya nge-gym mungkin. Yang dulunya napas pendek, naik tangga aja ngap. Sekarang napasnya malah lebih panjang. Saya bersyukur sama Tuhan dikasih kesehatan ya tadi untuk memperbaiki. Tapi kalau saya juga tidur-tiduran, saya percaya ya lebih parah. Tapi puji Tuhan. Saya malah punya napas yang baik. Bersyukur. Lalu teman-temannya kena gimana? Ya gak apa-apa juga bersyukur. Karena dia diizinkan Tuhan. Untuk nanti bersaksi luar biasa. Tunggu tanggal mainnya. Supaya apa? Menjadi berkat. Bukan menjadi ketakutan. Jangan stop sebar ketakutan. Stop khawatir. Karena kalau kamu khawatir percuma. Semua yang kamu punya.
semua yang kamu ada dalam dirimu, pengetahuan apapun hilang. COVID bukan untuk ditakuti, tapi COVID untuk kita hadapi. Kita terima bahwa kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Dulu orang AIDS takut. Sampai ada satu masa AIDS sudah biasa aja. Betul? Sekarang kenapa takut sama COVID? Sementara ada penyakit lain yang mematikan, kanker, jantung, nggak takut. Udah tahu kalau ngerokok bisa mengakibatkan jantung, kanker. Masih ngerokok. Kan itu lebih dahsyat daripada COVID. Itu kan penyakit yang dicari. Betul lah. Nah, bisa lihat, kamu mati gak harus kena COVID. Kamu tidur lupa napas saja juga bisa mati. Kenapa masih khawatir tentang COVID? Itu karena pikiran-pikiran kita sudah dikendalikan oleh ketakutan yang ditimbulkan oleh sosial media selama ini. Maka dari itu kenapa di kesempatan ini saya mau ajak teman-teman, yuk berhenti untuk melihat itu. Yuk kita ngelihat hal-hal yang baik dari kacamata Tuhan. Yaitu apa? Melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang terlalu sangat luar biasa. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Singkir kekhawatiran, ketakutan. Selesai sampai di sini. COVID-19, kita teman. Mau gimana? Mau kita bilang musuh? Kita teman. Saya juga gak tahu kapan saya kena. Seperti halnya orang bilang demam berdarah, semua orang bisa kena. Puji Tuhan. Sampai hari ini saya puji Tuhan. Jauh dari sombong. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Saya belum pernah ngerasain itu dan jangan deh Tuhan. Lebih possible kena demam berdarah teman-teman. Kenapa kita khawatir? Saya puji Tuhan. Karena saya percaya berjalan bersama Tuhan itu sangat luar biasa. Saya belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ngapain takut? Kamu makin takut, makin terjadi. Hah? Mau rahasia sehat menurut saya? Rahasia hidup sehat? Mau? Saya mau sharing nih. Tapi kalau mau, saya mau lihat dulu. Ada yang nulis gak mau di sini? Kalau nggak ada, ya saya nggak akan lanjutin. Ya, kalau mau saya kasih. Ya, siapa yang mau rahasia hidup sehat? Ya, nah, mau ya? Oke, saya lihat. Oh, ada yang tulis sudah? Oh, belum ada. Nah, mau punya pacar? Oh, maaf, itu beda lagi. Nanti di sesi yang lain ya Bu ya. Ya, kali ini kita siapa yang mau berkatnya lebih dahsyat lagi sama Tuhan? Ya. Yuk kita belajar menghitung kebaikan Tuhan, kita belajar juga untuk hidup sehat. Nah, kali ini hidup sehat. Oh, ada yang mau, udah banyak mau. Oke. Rahasia hidup sehat gimana? Simple. Kita buka di Filipi 4. Ayo, kita buka di Filipi 4. Filipi 4. Mari kita buka. Filipi ayatnya yang keempat. Pasal yang keempat, maaf, pasal keempat, ayat yang keempat sampai ke-9. Mari saya baca. Oke, rahasia hidup sehatnya itu adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Yes, siapa yang gak setuju? Boleh angkat tangan, saya mau baca. Ada yang mau gak setuju? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, jelas firman berkata. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, setuju? Ini rahasia hidup sehat. Ya.
Sehatnya bukan sehat badan doang, tapi sehat pikiran, sehat hati. Berapa banyak dari kita karena nggak ngerti bersukacita, takut bersukacita, hilang sukacita kita, hilanglah pengharapan kita. Waktu pengharapan hilang, tiba-tiba down. Saya belajar dari teman saya yang kena COVID. Dia sehat luar biasa. Ya. Satu hari kita pergi bersepeda bareng. Sorry, saya minum dulu keselak. Ini keselak, jangan kena COVID loh. Apa orang sekarang batuk dikit COVID. Batuk panjang dikit COVID. Orang tuh suka aneh, cepet banget gitu loh. Di pasar saya batuk dikit, tante-tante langsung belok. Jauh banget. Saya bilang memang keadaan berubah. Tapi gak apa-apa, hati saya gak pernah berubah Tuhan. Tetap sama Engkau luar biasa. Oke. Bersukacitalah senantiasa, ya. Sampai di mana tadi saya sampai lupa ngomongnya. Ya, berapa banyak dari kita tuh kehilangan sukacita. Karena apa? Karena saya waktu tahu ya tadi sampai di teman saya, cerita teman saya. Jadi teman saya ini sehat, pernah dia mengalami sakit. Saya nggak tahu dia sakit apa, intinya dia sudah masa baik. Akhirnya kita pergi bersepeda bareng. Saya nggak tahu kalau dia terinfeksi COVID, kita sepeda bareng. Nah, selesai intinya dia merasa baik dong, dia merasa sehat, saya juga lihat dia sehat. Nah, kita mau belajar sama-sama dari kejadian ini ya. Terus karena kita pergi bareng, akhirnya kita memutuskan untuk swab bareng. Swab. Itu swabnya bareng kok saya. Perginya bareng, pakai mobil satu mobil bareng. Puji Tuhan, waktu hasil swabnya besok dapat info. Saya negatif, beliau positif. Teman-teman tahu nggak betapa jahatnya hilangnya pengharapan itu. Dia tuh sehat, dia ngaku dia sehat luar biasa. Saya juga tahu dia sehat, orang saya lihat dia sehat banget kok gitu loh. Tapi tiba-tiba karena dengar perkataan, kamu kena COVID bro, kayaknya kamu positif. Tiba-tiba saat itu katanya dadanya sesak. Saya langsung, bisa begitu ya. Betapa jahatnya hilangnya pengharapan itu. Tiba-tiba dadanya sesak. Saya bilang mungkin sebaiknya kamu pergi ke tempat yang pemerintah sudah sediakan. Ya Wisma Atlet lah gitu. Mungkin saat itu tempat yang tepat mungkin supaya kamu juga jangan menginfek satu keluargamu. Ya puji Tuhan, orang ini orang yang sangat taat dan orang yang nggak banyak tele-tele. Ya oke, dia melakukan bagiannya. Dia juga bercerita hal yang menarik saya dan itu membuat saya belajar. Waktu katanya makin mendekati masuk ke Wisma Atlet tempat itu, dibilang kok dadanya makin panas menyesak. Saya bingung. Oh begitu ya. Betapa teman-teman dahsyatnya hilangnya pengharapan. Saya mau katakan hati-hati dengan pikiranmu. Hati-hati dengan hatimu. Begitu kamu salah taruh, yang terjadi adalah apa? Habis. Kamu salah taruh sukacita, hilang pengharapan. Orang dia sehat kok tadinya. Kenapa tiba-tiba dia rasa sakit? Karena apa? Sukacita itu penting teman-teman. Bersukacita ternyata hal yang sangat sederhana kelihatannya. Kelihatannya sangat mudah, tapi nggak semudah yang teman-teman pikirkan untuk dilakukan. Karena kita punya banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita tercuri sukacita. Amin. Banyak hal, banyak keadaan yang tiba-tiba buat kita tuh mengambil sukacita kita. Now, berhenti untuk memikirkan hal itu. Toh puji Tuhan orang itu juga sekarang udah bener-bener sehat, bener-bener luar biasa. Udah kayak banteng lagi lah dia. Amin. Ya. Udah jadi lebih gahar gitu loh. Kadang-kadang ya seperti ada quote bilang katanya, sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuat engkau lebih kuat. Benar itu. Wah, itu luar biasa. Ya, saya salut sekali. Ya. Amin ya. Nah, oleh karena itu, sekarang yuk kita berhenti berpikir yang menakutkan. Segala hal yang membuat engkau takut akan mencuri sukacita. Segala hal yang membuat engkau takut akan mengambil pengharapanmu. Dan waktu pengharapan dan sukacitamu hilang, maka segala hal di hidupmu yang enggak baik keluar. Segala hal yang enggak menyenangkan, yang enggak nyaman keluar. Pilihan ada di tangan teman-teman. Mau tetap pegang ketakutan, kekhawatiran, atau accept. Oke.
Saya harus hidup di tengah pandemi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kita harus berdamai. Kita harus berjalan. Dan belajar duduk diam melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Even di tengah pandemi. Lebih baik punya banyak waktu dan menghabiskan waktu menghitung segala kebaikan Tuhan. Daripada punya banyak waktu menghindari orang-orang. Karena apa? Orang-orang tidak bisa kamu hindari. COVID-19 tidak bisa kamu hindari. Keadaan kondisi ekonomi tidak bisa kamu hindari. Namun kamu masih punya satu hal yang dapat kamu lakukan. Yaitu tetap menaruh harapanmu pada Tuhan. Mau gak kamu lakukan itu? Oke? Di Filipi ini menarik. Story-nya kalau kita baca, kalau kita lihat sejarahnya. Ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditulis oleh Rasul Paulus kala itu di dalam penjara di Roma. Ya. Kondisinya Paulus dalam penjara. How come Paulus dalam penjara dan itu dia bisa nulis surat. Dan itu sebenarnya Filipi itu adalah sebuah surat. Kisah yang tertulis itu surat yang dikirim melalui Epafroditus. Ya. Nah, itu dia kirim itu untuk disebar, untuk dibacakan kepada jemaat di Filipi. Pada saat itu. Kalau saya melihat hal yang menarik dari kisah ini. Saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk menyebarkan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus lagi di penjara. Nggak mungkin bisa ngabarin firman. Di dalam penjara mau pakai toa. Mau dengeran sampai mana? Kalau penjaranya dekat, kalau penjaranya jauh. Nah, Roma, Filipi. Coba dicek jaraknya. Teman-teman, seperti halnya kita saat ini. Kita punya banyak hal untuk tidak mengabarkan Injil keselamatan. Kita punya banyak hal untuk tidak melayani Tuhan. Alasannya apa? Pandemi COVID-19. Kalau Paulus memutuskan untuk tidak menulis dan kirim. Kalau dia gak bisa datang ya minimal dia nulis. Paulus aja punya pikiran. Kenapa kita enggak? Selalu ada cara, saya belajar dari kisah ini. Untuk Paulus menyampaikan itu kepada jemaat di Filipi. Kenapa kita juga gak pandai mencari cara? Supaya firman tetap tersampaikan. Karena memang jelas temanya gembalakanlah domba-dombaku, domba-domba Allah. Saat ini, tahun ini. Betapa banyak domba-domba Allah yang mulai Tuhan percayakan. Masa gara-gara COVID-19 kita gak bisa ngembalain terus kita bilang Tuhan kan lu ngerti. You kan ngerti Tuhan. Ini kan COVID-19. Kata pemerintah kita kan harus taat. Kata Tuhan kita harus taat. Jadi kita di rumah dong. Kita memang harus taat, tapi kita punya hikmat dari Tuhan. Kita punya kecerdikan, gimana caranya tetap mampu mengembalakan. Walaupun ada batasan-batasan yang dibuat. Itulah manusia, harusnya berpikir gimana caranya mengadaptasi keadaan itu. Bukannya malah kita takut, ya, bukannya malah kita khawatir. Saya memahami ketakutan, saya juga takut kok, awalnya. Tapi melihat bahwa sekarang kita harus hidup dengan cara seperti ini. Dan ngapain saya pikir lihat ketakutan, saya belajar lihat kebaikan Tuhan. Selesai. Apakah takut datang ke sini? Awalnya juga takut, sekarang saya datang, kenapa? Kan saya tahu tuh udah disemprot. Saya tahu semua udah disinfektan. Saya tahu protokol-protokol sudah dibuat sedemikian rupa oleh pihak gereja. Supaya walaupun seperti di sini cuma ada 8 orang, 9 orang. Tetap kita mampu melayani teman-teman. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin. Saya percaya. Kalau mau kena di sini, ya gak kena di sini, ya kena di rumah. Gak kena di rumah, kena di pasar. Gak kena di pasar, kena di mall. Gak kena di mall, mau kena di pasar swalayan. Gak kena swalayan, kena di Alfamart. Ya sebutlah nama-nama lah. Mau di kios-kios, toko-toko mana bisa aja kok. Kenapa masih kamu khawatir? Tapi tadi jelas Tuhan katakan, dia menyertai. Jelas Tuhan katakan di dalam firman, ya, pikirkanlah semua yang baik. Bahkan di ayat yang ke-6 di Filipi 4 ayat ke-6, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Maksudnya apa? Di sini banyak orang sering plesetin. Jadi hendaklah nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu
kepada Allah dalam permohonan dan doa. Yang keinginan yang dia mau apa? Yang ditulis apa? Yang selalu diminta apa? Ya Tuhan, aku mau kaya, aku mau ini, aku mau itu. Salah berpikirnya. Gak sederhana berpikirnya. Selalu mikirnya yang semua keinginanmu aja. Sementara di sini saya cuma minta sederhana, Tuhan, gimana caranya saya tetap bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Dengan kondisi pandemi. Kalau Tuhan berkenan, tolong beri saya kesehatan. Supaya saya tetap bisa melayani. Tapi kalau Tuhan bilang cukup kamu istirahat, ya terserah Tuhan. Tapi kalau hari ini saya masih punya napas Tuhan. Saya punya waktu, saya punya kesempatan. Dan saya udah diberi kekuatan untuk tidak takut. Ya kenapa saya gak lakukan? Janji Tuhan untuk tidak takut 365 kali. Kenapa saya harus takut? Sepanjang hari Tuhan jaga. Kalau dia ingin bicara hari ini. Kalau ada 10 orang berdiri karena COVID. Kalau Tuhan bilang gak bakal kena, gak kena. Kenapa kamu takut? It's time for you. Ini waktunya buat teman-teman untuk berani. Untuk bangkit iman kita saat ini harus diuji. Ini tahun pengujian, betul. Di mana iman saya? Sehingga saya perlu khawatir dengan segala hal ini. Saya gak minta apa-apa Tuhan. Saya gak minta makin diperkaya, enggak. Saya cuma minta Tuhan dimanapun saya berada. Perlindungan, penyertaan malaikat Tuhan sempurna atas saya. Sehingga apapun, siapapun yang saya temui, even ada COVID, dia terinfeksi atau tidak, saya percaya Tuhan akan jaga dan lindungi saya. Puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan beri kesehatan untuk tetap mampu melakukan yang terbaik. Dan kami tetap bisa melakukan yang terbaik buat teman-teman yang sakit juga. Dari situ kita membantu, kita jadi belajar banyak hal. Selalu ada hal indah di dalam kehidupan kalau kita mau duduk diam, tenang, dan melihat dengan kacamata yang baik. Mampu mengucap syukur. Dengan ucapan syukur tadi kata Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Disebut tuh suci, manis. Ini bicara apa sih nih di ayat yang ke-8? Ini bicara tentang surga. Bicara tentang Allah. Bicara tentang kebaikan Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita harusnya sama ini. Kalau saya berpikir, kita orang yang percaya dalam Tuhan. Kita punya fokus benar sama Tuhan. Kita lihat benar-benar semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, sedap didengar. Yang disebut kebajikan, patut dipuji dan pikirkan semua itu. Jelas, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita melangkah di dalam kemuliaan Tuhan, kira-kira siapa musuh kita yang berani melawan? Sehingga COVID menjadi hal yang menakutkan buat saya. No, yang saya takut adalah Tuhan. Saya belum bisa melakukan hal yang maksimal buat Tuhan. Ini refleksi diri saya pribadi. Saya bicara seperti ini, tidak serta-merta membuat teman-teman di luar sana yang mungkin di rumah. Oh, buat teman-teman mungkin saat ini masih mengurungkan niat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi merasa ini, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Tapi yuk kita sama-sama refleksi diri kita. Apakah hari ini, berapa banyak kebaikan Tuhan hari ini yang sudah dinyatakan atas hidup kita? Pertanyaannya adalah, seberapa banyak hal yang sudah kita lakukan buat Tuhan hingga hari ini? Buat teman-teman, yuk kita refleksi sama-sama. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Dan betapa bodohnya tiba-tiba kita pulang ke rumah dalam keadaan sehat, tidak ada COVID-19, tapi tetap lupa napas. Belum buat apa-apa tuh. Belum buat apa-apa teman-teman. Kenapa harus COVID-19 yang jadi ketakutan? Tuhan yang pegang nafas hidup saya. Jadi dia yang tentukan kapan hidup matinya saya. Kenapa saya harus takut menghadapi itu semua? Kalau Tuhan sudah berkati saya, keluar masuk saya, dia berkati. Kalau saya keluar rumah, dia berkati, dia jaga perlindungan sempurna melalui malaikat-malaikatnya. Sampai pulang ke rumah pun sama. Apa yang saya takutkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kita pelajari semua. Ini menarik dalam gereja ini lebih dahsyat. Karena apa?
Kita belajar hal yang luar biasa. Ya, belajar apa? Ya, kebetulan gereja ini bergerak fokus kepada pelayanan roh. Berapa banyak dari teman-teman semua yang dulu, nggak sekarang ya, apalagi mungkin yang jenderal. Dulu yang belum jenderal, masih tentara, masih cupu-cupu lah katanya. Begitu ada yang manifest takut, ayo ada nggak? Ya, angkat tangan, sebut iya, saya mau baca. Siapa yang takut? Ya. Takut apa? Karena orang ngomong, hati-hati kalau ada orang manifest, kenapa? Jangan-jangan nanti manifestnya rohnya bisa pindah ke kita. Ada yang kayak gitu? Saya begitu. Oh gitu loh, ada manifest, hati-hati ya. Ya mungkin karena apa? Karena saya tidak tahu. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, saya nggak ngerti. Tapi begitu mengerti, begitu diajarkan, begitu memahami. Makanya belajar teman-teman, kata kuncinya belajar. Begitu tahu siapa di sini yang setan di depan mata, ditengking sendiri, nggak pakai nyuruh orang, nggak pakai panggil pendeta, nggak panggil gembala. Ayo, semuanya jadi predator. Kemon lah teman-teman, tuh kan saya pakai bahasa cuek kan, ya kan? Ayolah teman-teman, ya. Dulu kamu takut, begitu tahu kamu berani. Sekarang setan apa sih yang kamu takuti? Karena apa? Karena setannya, bukan. Karena siapa di dalam kamu menentukan keberanian kamu. Amin. Saya tahu. Saya tahu Tuhan dalam hidup saya lebih besar daripada apapun. Jadi saya tidak perlu takut. Dan roh saya tidak pernah tunduk kepada roh apapun kecuali kepada roh Tuhan. Jadi harusnya iblis yang tunduk. So demikian juga hari ini pandemi. Tak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, fokus kepada pandangan kita, mata kita fokus kepada Tuhan. Berarti kita orang-orang yang menaruh hidupnya sama Tuhan. Apakah orang-orang itu mampu membuat hidup orang celaka? Jelas tidak. Gereja mana saat ini yang, maaf ya teman-teman, jangankan gereja ini, gereja yang kecil ini, di luar sana banyak gereja. Dan pasti banyak yang kena pandemi, kena COVID-19. Tapi apakah kalau misalnya Tuhan izinkan ada salah satu jemaat atau pengerja kena COVID di gereja ini, perlukah gereja mendeklar jumpa pers hari ini pada tanggal sekian dari rekan-rekan dan saudara kita yang terkena COVID-19, dan saya harapkan untuk teman-teman berhati-hati untuk datang ke gereja untuk sementara gitu. Perlukah kita ngomong seperti itu? Adakah gereja-gereja menyatakan, karena apa? Karena kami percaya saat ini memang COVID ini memang menakutkan untuk banyak orang. Tapi saya percaya orang percaya tidak perlu takut. Karena apa? Karena gereja ini sudah melakukan antisipasi yang cukup. Bahkan saya sudah berdiskusi, teman-teman yang lain juga sudah berdiskusi tentang pengerja-pengerja gereja yang luar biasa, yang hatinya benar-benar untuk gereja, untuk Tuhan, sudah melakukan bagiannya. Mereka cek satu persatu. Sebelum tampil di mimbar seperti ini, dia make sure dulu kondisi keadaan. Kalau ada yang kena, kita kabari. Semua pengerja, semua yang dapat bagian untuk beribadah, untuk membawakan firman pun ditanya, bahkan diberitahu. Karena kita percaya hati kita ada di Tuhan. Kita nggak mungkin menyebarkan hal-hal yang nggak baik. Nggak mungkin gereja punya niat untuk menyebar, kalau sampai ada kena, kita diam-diam aja supaya nanti semua orang kena. Come on lah, jangan serendah itu berpikirnya teman-teman. Itu terlalu cetek. Mungkin itu bukan pikiran yang tepat. Kita introspeksi sebelum kita berkata-kata. Karena apa? Masalahnya bukan gerejanya, mungkin masalahnya hati kita, hatimu. Kalau kita punya hati sama Tuhan, apapun keadaannya kita akan ngomong. Kita akan lakukan yang terbaik preventif. Bahkan gereja ini sudah melakukan tindakan pada saat ada beberapa rekan yang diizinkan melakukan tindakan Zoom. Ambil Zoom. Wah, teman-teman. Saya kalau mau ngomong tentang pandemi ini bisa sampai pagi.
Tapi bagian saya nggak sampai situ. Bagian saya harus cukup sampai di sini. Saya mengucap syukur aja. Bahwa sampai hari ini begitu banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup mengiring Tuhan. Dalam hidup bergereja. Bagaimana kita menjadi pelayan hamba Tuhan yang bersama-sama bersatu, saling dukung, saling membantu. Supaya apa? Tercipta kedamaian, tercipta kesejahteraan, tercipta apa kalau saya bilang kerukunan. Ini waktunya. Kenapa? Yuk teman-teman. Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus dengan kebaikan Tuhan. Bersukacita, kata kunci utama. Karena saya juga dengar dari teman-teman yang keluar dari sana, di Wisma Atlet lah katanya. Ada dokter psikolog. Yang ya psikolog ya mungkin dia sebutannya ya kan. Ada ya dokter yang khusus mental lah. Karena ternyata saya dapat informasi yang ditakuti dari COVID ini bukan penyakitnya. Tapi pola pikir yang sudah terbentuk atau stigma yang sudah terbentuk terhadap COVID ini. Sehingga perlu dimotivasi, perlu diberi pengarahan, perlu diberi kekuatan untuk mentalnya percaya, jiwanya kuat. Bahwa COVID ini tidak menakutkan. Asal kamu percaya, olahraga. Jadi bagus, olahraga yang gak pernah olahraga jadi olahraga ya. Nah olahraga, hidup sehat. Akhirnya kamu akan terbebas dan sembuh. Namun kalau kamu gak bisa jaga pikiran kamu gak kena COVID juga pasti mati kok. Ya, mana di kita nih yang enggak manusia yang hidup selamanya, ya. Pesan terakhir saya, orang yang mudah menyerah tidak pernah menang. Sementara seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kita berjuang saat ini. Wajib berjuang luar biasa saat ini. Karena kondisi memang tidak mendukung, berbeda. Tapi saya harapkan teman-teman jangan pernah menyerah. Tetap berjalan. Tetap melangkah bersama Tuhan. Jangan mundur. Seorang pemenang tidak pernah mundur. Dan seorang yang mundur tidak akan pernah menjadi pemenang. Apa yang ada di pikiran kita akan muncul dalam tindakan kita. Kalau pikiran kamu membawa kebaikan, hati kamu membawa kebaikan, pasti yang timbul adalah kebaikan. Tapi kalau hati kamu gak baik, pikiran kamu gak baik, maka keluarnya gak baik. Keluarnya perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Perkataan-perkataan mengkhawatirkan, perkataan-perkataan menjatuhkan orang lain. Perkataan yang menghakimi orang lain. Apa yang keluar dari hati, dari mulut, karena datang dari hati. Stop. Ini waktunya kita lihat diri kita kembali. Siapa kita? Yesus. Tuhan atau hantu? Ya. Sukacita itu tidak pernah habis. Karena sukacita itu datang dari hubungan kita dengan Yesus. Yesus Kristus. Ya. Nah pertanyaan gini, apakah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan tidak punya masalah? Punya, jelas punya. Namun bedanya adalah orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Ya, walaupun dia punya masalah, namun dia percaya bahwa Kristus merupakan kuasa untuk dia mampu mengatasinya. Sehingga dia tahu dia bisa lewatin semua persoalan. Karena dia tahu ada Yesus, ada kuasa Tuhan di situ. Dia gak takut. Sehingga kita tidak punya dasar apapun untuk menyombongkan diri. Seperti hari ini saya gak punya dasar apapun untuk menyombongkan diri. Kecuali dalam teladan kita yang sempurna. Kecuali teladan kita siapa? Yesus Kristus. Saya cuma melihat bagaimana Yesus tetap melakukan hal yang terbaik. Mungkin kita pernah lihat Mother Teresa. Ya, dia ketemu orang kusta, sampai mati dia gak kena kusta. Itu perlindungan Tuhan. Kenapa saya takut? Berhenti takut. Mulai hari ini berdoa, mintalah kebijaksanaan sama Tuhan. Mintalah hikmat di dalam dirimu, ditambah-tambahkan. Supaya agar di akhir zaman ini kita benar-benar jadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi kerajaan Allah. Dibandingkan kita menjadi pribadi yang mencerai, menghancurkan, tidak membangun. Jadi pribadi yang membangun. Saya minta WL singer silakan naik ke musik. Ini waktunya kita kembali lagi belajar melihat kebaikan Tuhan, menghitung setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Belajar untuk tidak takut bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Ada satu lagu yang selalu istri saya nyanyikan dan saya punya story, mungkin ada yang teman-teman pernah dengar cerita saya. Lagu ini lagu yang menarik, kenapa judulnya Tak Terbatas. Pernah satu waktu saya melayani satu gereja di satu tempat, ada satu orang bapak-bapak biasa, mungkin lebih jelasnya pekerjaannya adalah seorang pemulung. Beliau bilang dia mau kesaksian. Nggak taunya bukan kesaksian, dia mau nyanyi. Dia nyanyi lagu ini. Teman-teman, waktu dia nyanyikan lagu ini, saya ngomong apa adanya. Suaranya nggak bagus. Saya nggak bilang suara jelek, suaranya kurang bagus. Karena dia tidak mengerti not. Ya, nggak seperti om tante yang cantik dan ganteng di belakang dan pemusik yang luar biasa. Mereka ngerti not, mereka tahu kapan naik, kapan turun. Orang ini nggak tahu, bukan nyanyi aja. Nggak tahu kapan dia turun, nggak tahu kapan dia naik, dan naik nggak turun. Unik lah. Artinya suaranya nggak bagus sebetulnya. Namun ada hal menarik di dalam kejadian ini dan saya nggak pernah bisa lupa. Saya nggak bisa lupa. Kenapa? It's not about the voice, it's not about, ini bukan masalah suaranya. Tapi waktu orang itu menyanyi lagu ini, saya tiba-tiba kok nangis. Hati saya tersentuh luar biasa. Lagu ini udah sering nyanyikan di mobil juga, saya sering nyanyi. Dan memang saya senang banget nyanyi. Karena cuma itu yang saya bisa lakukan buat Tuhan. Kadang-kadang kalau saya lagi jenuh, boring, saya nyanyi aja Tuhan. Tapi gak tahu kenapa waktu orang ini menyanyi kok saya nangis. Dan istri saya udah lagi nangis juga. Saya berdoa. Dan ternyata saya lihat, aduh saya takut, saya malu. Kenapa saya takut, saya malu? Bukan takut apa-apa Tuhan. Teman-teman. Orang ini gak punya suara bagus. Orang ini gak bawa yang terbaik mungkin di mata teman-teman dan di mata saya. Tapi dia ke depan, dia bawa diri dia. Dia bawa hatinya. Dia nyanyikan lagu itu dengan hati dan itu yang membuat saya menangis. Karena dia nyanyi dengan hati. Sungguh luar biasa. Saya bisa lihat hatinya tuh begitu terang. Dan pada saat itu semua malaikat berdiam. Tahta terbuka, langit terbuka. Bukan karena suara yang bagus. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, bukan karena dia sehat hari ini dia maju ke depan, dia bisa lakuin ini, bisa lakuin itu. Enggak. Tapi dia datang bawa hati dia. Dia tidak takut kalau dia ditertawakan orang lain. Dia tidak takut kalau orang lain ngejek dia. Dia tidak takut kok. Dia maju ke depan karena dia bilang ini, saya mau nyanyi buat Tuhan. Seandainya dan kita semua mampu melakukan itu. Dahsyat. Sangat sungguh luar biasa. Langit terbuka, seluruh malaikat berdiam. Sinar kemuliaan Allah langsung menuju ke orang tersebut. Bukan suaranya yang buat kita nangis, tapi hatinya yang dia persembahkan buat Tuhan. Dan karena kemuliaan Allah, maka saat itu juga saya dan semua orang ada saat itu menangis. Yuk teman-teman, ini bukan waktunya untuk takut. Ini waktunya untuk berani melangkah, melihat kebaikan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan